Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Oh, puji Tuhan, semua sehat selalu ya. Adik-adik harus tetap jaga kesehatan loh ya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan pujikan sebuah pujian. Selamat pagi, Bapak. Pembukaan akan dipimpin oleh Adik Fani. Silakan Adik Fani. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa beribadah dan memuji nama-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Fani atas doanya. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Ini lagu baru ya, lagu baru. Adik-adik harus memperhatikan betul supaya nanti bisa ikut memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, lagunya judulnya adalah Hidup Selamanya ya. Yuk. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya.
akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik harus menyiapkan hati dan pikirannya hanya untuk Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan sebuah pujian, baca kitab suci. Selamat pagi adik-adik, yuk tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita lipat tangan, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan hari ini Tuhan sudah memberikan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah kami berikan kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat tahu dan mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya agar kami bisa mendengarkan firman dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan yang 11. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan yang 11. Sudah ketemu semuanya? Ambil kitabnya. Yuk kita baca sama-sama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan, dan tema kita pada hari ini ialah tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ya, tadi kalian sudah membaca dari Kisah Para Rasul, ya, dari perikop firman Tuhan, Yesus terangkat ke surga. Tahu ya adik-adik ya, Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian yang kita peringati sebagai hari apa? Hari Paskah. Nah, kemudian setelah itu dia menamakan diri kepada murid-muridnya selama berapa hari? 40 hari. Ya, kepada siapa? Kepada Maria Magdalena pada waktu dikuburnya. Terus kemudian kepada Thomas, ya, menampakkan pakunya, tangannya orang dipaku. Ini loh, kalau kamu tidak percaya, pada waktu berkumpul, Tuhan Yesus menampakkan pada Thomas. Terus kemudian menampakkan diri kepada siapa? Kepada orang yang jalan, dua orang jalan ke Emmaus, ya. Dan terus kemudian kepada muridnya yang cerita minggu yang lalu tahu ya, Tuhan Yesus ikut makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan sekarang tiba 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus mau kembali ke rumah Bapa. Kemana? Ke surga, ya. Rumah Tuhan Yesus, rumah saya, rumah Pak Hari, dan juga rumah kalian semua. Nah,
Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke sebuah bukit, namanya Bukit Zaitun. Ingat, Bukit Zaitun di mana? Bukit Zaitun tempat di mana? Tempat Tuhan Yesus waktu itu berdoa di Taman Getsemane atau Bukit Zaitun. Nah, di situ murid-muridnya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan mau membawa saya ke tempat ini? Katanya Tuhan mau memberikan kerajaan bagi Israel. Jadi murid-muridnya belum tahu ya kalau Tuhan Yesus datang itu untuk memulihkan kita dari dosa, bukan dari penjajahan bangsa Israel waktu itu dijajah oleh bangsa Romawi. Dan bangsa Israel masih berpikiran kalau Tuhan Yesus datang sebagai Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, bukan dari penjajahan dosa. Nah, Tuhan Yesus bawa mereka kemudian ke tempat bukit, di mana Bukit Zaitun. Tuhan Yesus kenapa kok membawa mereka ke sana? Tuhan Yesus mau naik surga. Di situ Tuhan Yesus berkata, lihatlah, aku sudah melakukan apa yang sudah kulakukan dalam dunia. Sekarang tinggal kalian meneruskan apa yang sudah aku lakukan kepada kalian. Sambil berkata demikian, Tuhan Yesus perlahan-lahan terangkat ke surga. Yuk, murid-muridnya heran loh. Yesus kenapa ini? Ya dulu, wah paling ini Tuhan Yesus lah, akan nanti turun lagi. Ada yang gomblong gini adik-adik ya, yang gini loh. Kemudian ada yang begini ekspresinya, orang lihat. Tiba-tiba orang terangkat ke surga, dia belum tahu kalau Tuhan Yesus memang harus pulang ke rumah Bapa yang di surga. Kemudian dia perlahan-lahan naik surga, murid-muridnya memandangi dia, sambil menatap dia. Loh, kok tidak balik-balik Tuhan Yesus? Kok tidak balik-balik kemana Tuhan Yesus? Tiba-tiba muncul dua orang malaikat yang berkata demikian. Kenapa kamu melihat dia yang terangkat surga? Dia yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama kepada kamu waktu dia terangkat ke surga. Ya, dia yang terakhir, kalian baca tadi ya. Kenapa kamu memandang dia ke surga? Dia akan datang seperti kamu melihat dia naik ke surga dengan cara yang sama. Itu kita lihat di ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, jadi Tuhan Yesus naik ke surga nanti akan datang pada hari kiamat. Nah, tugas kita menanti kedatangan Tuhan Yesus apa? Memberitakan kabar baik kepada semua orang. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang akan membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi adik-adik, tidak usah khawatir. Kalau kita ikut Tuhan Yesus pasti akan masuk surga. Pasti. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang akan menyediakan tempat bagi kita di surga. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Jangan sampai kita orang melihat, loh, orang Kristen kok begitu ya. Tapi tunjukkan dengan cara yang baik. Dengan kalian bersikap baik, orang melihat kalian pasti akan lihat, oh iya, orang Kristen lain ya dengan orang yang lain. Contoh, di sekolah, ya, semua teman kalian ulangan nyontek. Kalian, waduh, teman saya ikutan nyontek, ikut-ikutan. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kasih contoh yang baik, kerjakan dengan baik, tegur temannya. Nyontek itu tidak baik loh ya. Kalau meskipun guru tidak lihat, tapi Tuhan melihat kalau kamu berbuat tidak jujur. Tegur itu. Nah, kemudian ada lagi di tempatnya di sekolahan, ya, tiba-tiba bawa jajan, ya, bawa makanan, ada orang yang usil, diambil makanannya. Loh, mana ya ini tadi jajanku kok tidak ada, padahal kamu tahu. Mencuri enggak itu namanya? Mencuri. Kasih teguran sama orang, jangan mencuri, itu tidak boleh. Atau dengan yang lainnya juga, misalkan teman kalian punya pensil yang baik, wah, kok pengen pensil itu ya saya curi aja. Boleh nggak kayak gitu? Nah, itu hal contoh yang kecil untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dengan contoh demikian, orang bisa melihat, oh, ternyata anak Tuhan Yesus itu lain loh dengan yang lainnya, ya, dengan yang lain. Makanya kalau ikut Tuhan Yesus, berarti pasti ada damai sejahtera. Nah, kalau orang lain tanya, Tuhan Yesus itu kemana? Ya naik ke surga, dia hidup di surga untuk menyediakan tempat bagi kita kalau kita nanti pulang pada Bapa di dalam surga. Ya adik-adik, ingat ya, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kalian, sudah menebus dosa saya, juga sudah menebus dosa semua orang yang ada di dalam dunia ini kalau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi
Jadi tidak hanya orang Kristen saja yang ditebus, tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus nanti akan masuk ke dalam surga. Ya, biarlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Kalau Tuhan Yesus sudah mati untuk menembus dosa kita di atas kayu salib, pada hari ketiga kemudian dia bangkit, dan 40 hari kemudian dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan memberikan penolong bagi kita. Kalau Tuhan Yesus surga, apa penolong bagi kita? Yaitu Roh Kudus yang akan kita peringati nanti pada hari Pentakosta. Jadi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun dia di surga, dia tetap menyertai kita dengan Roh Kudus. Ya, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Kalau Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, dan dia tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Ya adik, yuk sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 51. Ya, Lukas pasal 24 ayat 51 yang berbunyi demikian. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya, saya ulangi sekali lagi. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya, ingat ya ayat hafalannya. Dihafalkan ya adik-adik. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nanti persembahan kalian dimasukkan ke dalam amplop, dan nanti sama orang tua kalian akan dibawa ke dalam gereja ketika beribadah ya. Tolong diingatkan orang tuanya ya. Nah, kita akan sambut dengan sebuah pujian bawa persembahan. Halo adik-adik. Nah, pagi hari ini Pak Sigit mau mengajari kalian tentang cara menggambar yang mudah dan mengasihkan ya. Adik-adik siapkan perlengkapannya, spidol, kemudian buku gambar dan pewarna ya. Nah, yuk kita akan mulai cara menggambarnya. Adik-adik harus memperhatikan ya. Tema kita pagi hari ini tentang menggambar kucing ya. Nah, yang pertama kita akan membuat dulu sebuah lingkaran. Nah, lingkaran dulu. Nah, ini untuk apa? Untuk kepalanya ya. Setelah kita membuat lingkaran, kemudian kita menggambar telinganya. Nah, telinganya seperti ini. Kita bagi dua ya. Ya, adik-adik sudah. Kemudian kita bikin matanya. Yuk, matanya ada berapa? Matanya ada dua ya. Kemudian kita bagi dua. Yang bagian bawah kita blok warna hitam. Nah, sudah adik-adik. Kemudian kita menggambar hidungnya. Nah, hidungnya lonjong seperti ini. Kemudian juga dibagi dua ya. Kemudian yang bawah diberi warna hitam atau diblok hitam ya. Setelah itu kita menggambar mulutnya. Nah, kita tarik garis seperti angka 1, kemudian kita tarik kiri, kemudian ke kanan ya. Kalau sudah, kita bikin mulutnya. Nah, mulutnya. Kemudian kalau sudah bikin mulut, apa yang ada? Ada rambutnya Pak? Oh, kumis ya. Kita bikin kumis. Nah, kumis sini 3,
Lehernya juga 3. Kemudian di atasnya hidung ada garis ya. Nah, garis seperti ini. Oke, sudah. Nah, kemudian berikutnya kita akan menggambar badannya. Nah, kita bikin badannya besar ya. Oke, sudah. Kalau sudah bikin badannya, kemudian kita bikin kakinya. Nah, bikin kakinya. Kaki kucing ada berapa ya? Ada 4, betul ya. Ini yang pertama, kemudian ada kukunya. Kemudian kita bikin yang kaki belakang dulu ya. Sudah depan, kemudian belakangnya. Nah, seperti ini. Kemudian juga sama, kita kasih kukunya. Ini sudah ada 2, kurang 2 ya. Dan 2, depan dulu. Nah, sama, kita bikin seperti ini. Kemudian belakangnya 1 lagi, sudah jumlahnya 4. Ada yang kurang, kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Oh iya betul, ekornya. Kita bikin ekornya ya. Kita bikin ekornya. Nah, seperti ini. Nah, ini nah. Adik-adik, kalau sudah menggambar kucing, kucingnya lagi di mana ya? Oh, lagi istirahat ya, lagi istirahat. Kemudian kita beri garis tanah, yang namanya garis tanah ya. Nah, kemudian adik-adik boleh menambahi di atasnya garis tanah ada rumputnya. Nah, ini namanya rumput lengkung. Nah, ini juga ada rumput lengkungnya di belakang. Nah, ini adik-adik ya, cara menggambar kucing yang sederhana. Nanti adik-adik boleh mau nambahin misalnya, Pak Sigit saya tambahin bunga boleh, mau ditambahin bunga juga boleh ya. Itu adik-adik ya, cara menggambar kucing yang sederhana. Nah, cara mewarnanya gimana? Nah, ini Pak Sigit tunjukkan cara mewarnainya. Nanti ini sudah Pak Sigit beri tanda kucingnya ya. Ini kalau rumput warnanya hijau. Kemudian nanti kucingnya boleh diwarna coklat ya, coklat muda atau yellow ochre. Kemudian tanahnya boleh diwarna 2 warna, coklat tua juga, kemudian juga ada coklat mudanya. Nah, nanti untuk atas adik-adik bisa mewarna pakai biru tua dan biru muda ya. Oke adik-adik, selamat mencoba ya. Oke, dah. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebaktian pada hari ini. Kami sudah melewatinya dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Yang boleh kami dengar hari ini kiranya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah kiranya dapat berguna bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Lindungi, hibur, dan sertai mereka. Begitu juga dengan wabah corona COVID-19, biarlah segera berlalu dari negara kami. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih.
Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.